Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ratu Melati Angelia dari SMA Negeri 86 Jakarta, kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang makromolekul yang ditugaskan oleh Ibu Endang Mulyaningsih, MPD, selaku Guru Kimia SMA Negeri 86 Jakarta. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak gugus fungsi hidroksil. Karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Karbohidrat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, monosakarida, atau gula sederhana, kebanyakan ditemukan pada buah-buahan dan madu. Mereka dapat mengandung 3 hingga 9 atom karbon. Yang kedua, disakarida. Disakarida tersusun dari dua molekul monosakarida yang jenisnya sama atau berbeda. Disakarida terjadi dengan penggabungan dua molekul monosakarida dengan pelepasan air. Yang ketiga, polisakarida, merupakan molekul besar dan lebih kompleks. Polisakarida mempunyai massa yang sangat besar dan tidak larut dalam air. Selanjutnya, struktur karbohidrat. Yang pertama, struktur rantai terbuka. Struktur rantai terbuka adalah struktur panjang dari sebuah molekul karbohidrat. Contoh struktur rantai terbuka adalah sebagai berikut. Untuk O di atas merupakan gugus aldehid, dan untuk OH yang di bawah ditentukan dari atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehid, di mana OH berada di sebelah kanan. Yang kedua, struktur rantai tertutup atau struktur cincin. Yang pertama, ada alfa-D-glukosa. Alfa ditentukan pada posisi C1 anomerik. OH berada di bawah struktur cincin atau aksial. Yang kedua ada B-D-glukosa. Beta ditentukan pada posisi C1 atau anomerik. OH berada di atas struktur cincin atau ekuatorial. Selanjutnya gugus fungsi monosakarida. Berdasarkan gugus fungsi, monosakarida yang mengandung gugus aldehida disebut aldosa atau aldehid dan osa. Sedangkan monosakarida yang mengandung gugus keton disebut ketosa atau keton dan osa. Aldosa paling sederhana adalah gliseraldehid yang terdiri dari 3 atom C, sedangkan ketosa yang paling sederhana adalah dihidroksiaseton. Atom C pada monosakarida biasanya berupa C chiral sehingga monosakarida memiliki stereoisomer. Oleh sebab itu, monosakarida memiliki enantiomer dan epimer. Enantiomer adalah stereoisomer yang merupakan bayangan kaca dari suatu molekul. Berdasarkan sifat stereoisomer, molekul monosakarida dibagi menjadi dekstro dan levo. Dua jenis gula yang memiliki perbedaan pada satu atom karbon spesifik dinamakan dengan epimer. Selanjutnya penggolongan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat yang ditinjau dari gugus fungsi yang diikat. Berdasarkan gugus fungsi yang diikat, karbohidrat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada aldosa, yaitu karbohidrat yang mengikat gugus aldehid. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan ribosa. Yang kedua, kaktosa, yaitu karbohidrat yang mengikat gugus keton. Contohnya fruktosa. Yang kedua, karbohidrat yang ditinjau dari hasil hidrolisisnya. Berdasarkan hasil hidrolisisnya, karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama, monosakarida, yaitu karbon yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi, misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari kondensasi dua molekul monosakarida, misalnya sukrosa atau gula tebu, laktosa atau gula susu, dan maltosa atau gula pati. Yang ketiga adalah oligosakarida, yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menjadi 3-10 monosakarida. Misalnya dextrin dan maltopentosa. Yang keempat, polisakarida, karbohidrat yang terbentuk dari banyak molekul monosakarida, misalnya pati atau amilum, selulosa, dan glikogen. Selanjutnya jenis-jenis monosakarida di alam. Yang pertama ada glukosa, terdapat dalam gula merah, madu,
buah anggur, dan serum darah. Yang kedua, fruktosa. Terdapat dalam gula pasir, sari buah, dan madu. Fruktosa merupakan jenis gula yang paling manis. Yang ketiga, galaktosa. Merupakan monosakarida yang menghasilkan dari proses hidrolisis gula susu atau laktosa sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Yang keempat, pentosa. Senyawa pentosa tidak terdapat di alam dalam keadaan bebas. Contoh senyawa aldopentosa antara lain arabinosa, silosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. Arabinosa diperoleh dari pengolahan gom Arab. Silosa diperoleh dari hidrolisis jerami atau kayu. Ribosa dan 2-deoksiribosa merupakan komponen asam nukleat dan diperoleh dengan cara hidrolisis. Selanjutnya, reaksi pada monosakarida. Yang pertama, murotasi. Apabila dilarutkan dalam air, monosakarida dapat memutar bidang polarisasi. Yang kedua, oksidasi. Aldehid dan alkohol primer dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang ketiga, reduksi. Gugus aldehid atau keton dapat direduksi menjadi alkohol. Yang keempat, pembentukan ester. Monosakarida atau yang mengandung gugus hidroksil dapat membentuk ester dengan asam organik dan anorganik. Yang kelima, pembentukan glikosida. Tiap-tiap molekul monosakarida dapat saling berikatan membentuk rantai panjang melalui ikatan glikosida. Pembahasan terakhir yaitu uji karbohidrat. Yang pertama ada uji Molis, yang bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Yang kedua, uji iodin. Tujuannya untuk membuktikan adanya polisakarida atau amilum, glikogen, dan dextrin. Yang ketiga, uji Seliwanov, yang tujuannya untuk mengetahui adanya ketosa atau fruktosa atau membedakan antara glukosa dengan fruktosa. Yang terakhir, uji asam musat, yang tujuannya untuk membedakan antara glukosa dengan galaktosa. Uji ini menggunakan asam nitrat pekat. Reaksi antara karbohidrat dengan asam nitrat pekat menghasilkan asam musat yang dapat larut air, kecuali laktosa dan galaktosa. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.